Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita melanjutkan bimbel online kita ya. Nah, di sini ada beberapa siswa baru yang offline akan masuk di hari Senin ini, tetapi sebelum masuk tidak apa-apa bergabung di bimbel online CPNS 2026. Kalau kemarin kita belajar tentang TKP ya, 45 soal, sekarang kita belajar TIU ya. Jadi ini dia bukan hanya deret saja, nanti ada beberapa soal yang berkaitan juga dengan silogisme, hitung cepat, dan lain sebagainya. Oke ya, kita lanjut saja sambil menunggu yang lain. Di soal nomor 1, di sini ada sebuah deret. Ya, ketika kita lihat bagaimana yang ditanya dia yang di sini ya. Iya. Yang ditanya dia yang ditanya yang di tengah. Biasanya ditanya yang di ujung misalnya seperti ini. Ya nggak apa-apa ya. Namanya juga variasi soal. Kita harus terbiasa dengan variasi-variasi soal yang akan muncul di 2026. Jadi ketika kita lihat di soal ini apa yang terjadi ketika dari bilangan 1 ke bilangan 2 kita tes, ya kita harus melakukan apa dulu? Ada nggak konsistensi dari bilangan 1 ke bilangan 2, bilangan 2 ke bilangan 3. Jadi ketika kita buat ini apa yang terjadi? Ini terjadi pengurangan sebesar 3 ya. Kemudian ini pengurangan. Kita buat tanda minusnya ya, sebesar 5. Terus ini dari 1 ke apa berarti kurang 7. Jadi apa yang terjadi? Kurang 3, kurang 5, kurang 7. Berarti di sini kurang 9. Ya, kurang 9. Minus 6 kurang 9 berarti berapa? Minus 15. Ya, kita konsistenkan lagi kemari. Bukti benar nggak? Rupanya dari minus 15 ke minus 26 berarti dikurang 11. Jadi gampang ya. Jadi dia seperti minus 3, minus 5, minus 7, minus 9, minus 11. Jadi jawabannya adalah C ya. Itu dia. Jadi gampang dia berderet. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya ya. Ke soal nomor 2 ini langsung abang kerjakan aja. Nanti untuk soal berikutnya 3 dan seterusnya nanti boleh dijawab melalui komen ya. Tidak usah lama-lama menjawabnya karena kita harus belajar memanfaatkan waktu sehingga tidak lama mengerjakan soal. Di soal berikutnya ketika kita lihat dari bilangan 1 ke bilangan 2, di sini terjadi penambahan sebesar 4. Ya, kita harus konsisten buat ya penambahan 4. Kemudian dari ini kemari penambahan sebesar 6. Terus dari sini kemari penambahan sebesar 8. Artinya tambah 6, tambah 4, tambah 6, tambah 8, ya berarti secara berurutan ini tambah 10. Tambah 10. Ya, kalau tambah 10 ini berapa? Berarti 35. Ya. Terus dari sini kemari berarti ya 35 tambah 12. Iya. Ya kan? Pas ya? Jadi jawabnya adalah gampang ya. Jadi jawabnya 35. Bisa ya? Oke? Oh ya lupa, ini kepada grup anak bimbel, sorry. Ya ini abang kirim ke grup ya. Untuk materinya, lupa. Biasanya sebelum masuk kita live, sudah abang kirim. Oke, sambil, ya soal berikutnya silakan. Setengah menit, nggak usah lama-lama. Silakan dijawab di komen kalau sudah. Ya, sudah jawab D ya. Itu sudah abang kirim ya ke grup. Silahkan dilihat bahannya, oke? Jadi kalau kadang-kadang di soal ini kita perhatikan, kadang-kadang kita ini 3/2, 1,5, 5/4, 4. Kita lihat konsistensi daripada
sorry, dari sini kemari ya. Ini kemari, 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 kemari. Apa yang terjadi? Iya, bilangan ganjil dimulai dari 3. Berarti 3, 5, 7, 9, 11. Berarti berapa? Di sini 15. Oke. Selanjutnya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ini 14. Ya, gampang sekali ya. Jadi konsistensi itu yang perlu kita lihat kalau kita mengerjakan deret. Jadi jawabannya adalah dodol. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya. Wah, ini dia. Abang kasih waktu 1 menit, silakan dikerjakan. Ya, tadi ngeblur ya, ini udah bagus ya, silakan dikerjakan. Ya, belum ada yang jawab ya. Bagaimana ini? Ya, si Tasya jawab B dia. Ya, ada proyek merakit suatu alat berat dapat diselesaikan oleh 6 orang dalam waktu 20 hari. Jadi kalau kita berbicara jumlah pekerja, ya, jumlah pekerja dengan hari, ya, dengan hari, berarti bisa dipastikan itu adalah perbandingan tak senilai. Ya, perbandingan tak senilai. Ya. Bagaimana persamaannya? Persamaannya adalah A1 kali B1 sama dengan A2 dikali B2. Jadi di soal seperti ini biasanya di tahun-tahun sebelumnya dia tidak pakai seperti ini. Dia langsung berapa nilai A atau A kecil B, A besar B, tapi sudah divariasikan. Artinya apa? Setelah nanti dapat nilai A ini sudah dapat, akan dimasukkan ke A, ke B, ke C, mana yang cocok. Begitu pula ya, jadi agak lebih lama dia mengerjakannya. Jadi karena sudah kita pastikan jumlah pekerja dengan hari atau waktu itu perbandingan tak senilai dengan persamaan yang udah kita buat seperti ini, ya, maka tinggal kita masukkan, ya, 6 orang 20 hari. Ini satu paket. Berarti A1 kali B1, berarti 6 orang dikali 20H. Nah, itu hari ya, sama dengan, ya, waktu dalam hari yang dibutuhkan untuk menuliskan pekerjaan merakit jika dikerjakan oleh 4 orang. Ini ya, berarti 4 orang. Berarti 4 dikali yang ditanya adalah B2. Ya, seperti itu ya. Jadi supaya cepat, nggak usah kita kalikan. Dari sini kan ini berseberangan, ini kita matikan, bisa kita bagi 4, 20 ini. Berarti kita matikan, ini hasilnya 5. Berarti 5 kali 6 hasilnya adalah 30. Iya, berarti 30. 30 hari. Ini artinya 30 hari. Maka ini akan kita masukkan ke dalam persamaan. A misalnya, A kurang B. A tadi berapa? Iya. Maksudnya daripada yang A ini ya. Ya, ini yang dirumusnya B2, tapi di sininya dia adalah nilai A. Inilah A itu. Ya, berapa A-nya? Dapatnya 30. Ya, sementara B-nya
20. Hasilnya 10. 10 itu kecil dari 0? Tidaklah. 10 itu tidak kecil dari 0, tapi besar 0. Berarti ini salah. Oke. Sekarang kita yang B. 2B, berarti 2. B-nya tadi berapa kita dapatkan? B-nya udah ada ya. 2 kali 20. Ya, dikurang A-nya yang sudah kita dapatkan. 30. Ya, berarti 40 dikurang 30, hasilnya 10. Ya, benar ya? Ya, berarti jawabnya adalah bola. Seperti itu ya. Bisa? Ya, kalau bisa silakan ditulis sebentar kalau mau ditulis biar kita lanjut. Sudah ya? Sudah kita bisa lanjut. Kalau nanti ada yang kurang paham bisa di komen biar kita balikkan lagi ke slide berikutnya. Oh ya, kita lanjut ke soal nomor 6. Hampir sama seperti soal nomor 5. Coba ya, kita kasih waktu 1 menit. Silakan di komen, dijawab. Iya, apa ini ya? Sinop bola ya? Ya, bola atau C ini ya? Ada 2 ini jawabannya Sinop ini. B atau C ini. Ya, harus konsisten ini ya. Ya, C ya, berarti di C ya. Selamat bergabung buat yang lain. Kita sudah masuk 5 soal ya. Oke, yang lain sudah bisa jawab? Ya, si Indah menjawab C. Oke. Kalau kita tadi berbicara tadi perbandingan tak senilai, artinya kenapa dibilang tak senilai? Karena pekerja dengan waktu, apabila pekerjaannya ditambah, maka waktunya akan berkurang. Jadi variabelnya bertolak belakang. Kalau ini misalnya, setiap 6 kilogram barang berbahan polimer dapat ditukar dengan 8.000, terus banyaknya uang yang dihasilkan dari mengumpulkan 15 kilogram polimer berapa gitu. Artinya 6 kilo, kita seperti membeli 6 kilo sekian. Jadi kalau 15 kilo tentu kan lebih mahal dari yang 8.000 misalnya seperti itu. Maka kita, itu adalah namanya perbandingan senilai. Ya, beda ininya ya. Kalau perbandingan senilai tentu kita buat A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Jadi apabila satu variabel bertambah besar, maka variabel yang lain juga bertambah besar. Apabila satu variabel bertambah kecil, satu variabel yang lain juga bertambah kecil. Makanya dia senilai. Kalau tak senilai tadi lebih sedikit ya. Misalnya pekerja dengan waktu, jumlah ternak dengan persediaan ternak habis dalam hari, nah itu tak senilai. Tinggal kita masukkan, berarti ini seperti yang tadi, ini satu paket. Berarti satu paketnya gimana biar gampang? Berarti ini A dengan A, berarti ini ketika ini kilogram, ini juga kilogram. Ketika B1 itu rupiah, berarti B2 juga rupiah. Jadi paketnya adalah ketika 6, harganya berapa? Pasangannya adalah 8.000. Iya. Ketika 15, 15-nya jangan di sini. 15-nya di sini dong, karena dia sama-sama di sini kilogram. Iya. Berapa? Nah, itu ya. Jadi simpelnya seperti itu. Kita harus membiasakan bagaimana ini bilangan ini bisa kita
kecilkan ya. Ini bisa nggak dibagi 3 ya? Ketika ini kita bagi 3, kita bagi 3, ini hasilnya 2, ini hasilnya 5. Itu ya. Oke. Sekarang 2 kemari ya, nyebrang, berarti kita matikan. Ini hasilnya 4. Berarti 4 kali 5 berapa? Maka hasilnya dapat 20.000. Itu nilai B2. Atau di sini nilai A. Nilainya ini. Bisa ya? Jadi biasakan kita menggunakan hal seperti ini. Oke, maka kita tes yang A. 2A besar dari 3B. Berarti 2 kali 20.000. 2 kali 20.000. Ya, lebih besar dari 3 dikali 24.000. Salah ya? Kenapa? Nggak usah kita kalikan. Ini aja 2, ini 3, ini 20.000, ini 24.000. Berarti otomatis yang A udah pasti salah. Kita harus tes satu-satu, nggak bisa kita tebak langsung. Yang B, 3A, berarti 3 dikali 20.000. Ya, lebih kecil dari 2 kali 24.000. Bagaimana? Berarti ini 60.000 lebih kecil dari 48.000. Waduh, udah pasti salah juga. Terus B kurang A 4.000. B-nya tadi berapa? B-nya 24.000. Dikurang A. Hasil kita tadi 20.000. Maka hasilnya 4.000. Betul ya? Maka di sini jawabnya adalah C ya. Mantap. Jadi ada perbandingan tadi tak senilai, ini perbandingan senilai. Oke, silakan ditulis bentar bagi yang belum mau ditulis silakan. Ya, kalau sudah di komen biar kita lanjut. Oke, lanjut. Ya, silakan. Ini adalah hitung cepat. Ya, kalau hitung cepat berarti ya 45 detik ya. Lebih cepat dari yang tadi ya. Silakan. Wah, si Tasya langsung jawab B ini. Waduh, mantap. Ya, Sinop juga jawab B. Ya, si Indah juga jawab B. Yang lain bagaimana? Ya, Syakaretul juga jawab B. Iya. Ya, semua udah menjawab B, berarti udah mantap. Jadi kalau kita mainkan ini adalah materi, ya, hitung cepat ya. Hitung cepat dalam ininya materi pecahan. Iya, dari pecahan. Membandingkan nilai A dengan nilai B. Oke. Yang A ini misalnya ya, yang A ini 10% itu ya. 10% dikali 30% per ya. Di pecahan kita kemarin sudah ada, kalau nggak salah itu 3 minggu lalu kita sudah belajar tuntas habis tentang hitung cepat pecahan istimewa, bagaimana dari pecahan ke desimal dan ke persen. Ya, bisa dilihat di video di TikTok maupun di YouTube. Kalau belum jelas, sekarang situ sudah ada bahannya ya. Jadi sebenarnya 10% ini, kalau kita buat 10% ini adalah 10/100 ya. Jadi kalau kita ini kan 1 bagi 10 0,1. Jadi secara logika ini mati. Ya, tinggal 30%.
30% ini kita bagi, inilah dia 30%, artinya 30/100, maka jawabnya adalah 0,3. Ya, selanjutnya di sini ada 0,6. 0,6 ya, 30% itu berapa? Berarti 0,3 dikali 0,2. Ya, hasilnya berapa? 0,6. Ini ya bisa sih. 0,06. Bang, aku bingung lah ini Bang, gimana supaya cepat. Ya, ini bisa kita pecah. Kita buat aja ini 30% ini 30/100 dikali 20/100. Matikan nolnya. Ini mati 2, ini 1, 1. Berarti tinggal 6/100. Berarti 0,06. Ya, ini berarti kan secara logika lebih besar mana ini? Ya, lebih besar yang atas lah. Jadi karena bilangannya sama, kita bagikan, ini jawabnya adalah 10. Kalau bingung tentang ini, coba kembali lagi ke materi yang sebelumnya. Nggak mungkin kita ngulang lagi, nanti habis waktu bagi yang lain ya. Berarti sudah dapat bahwa nilai A itu 0,3, ya, nilai B 10. Ya, kita lihat A sama dengan 10B. Sementara nilai A adalah 0,3 sama dengan 10B. Berarti 10 kali 10. Waduh. Udah salah ya. Kemudian 2B. Berarti B-nya mana nih? 2B berarti 2 kali 10. 2 kali 10 sama dengan 6 dibagi. Ini 0,3 sama dengan 3/10 ya. Boleh ya? Biar kita nggak ini. Bisa lihat di materi berikutnya, berarti dibagi 3/10. Karena ini pembaginya pecahan, bisa naik jadi kali 10/3. Ya, kita matikan, tak, tak. Ya, berarti 2 kali 10, 20. Sementara 2 kali 10, 20. Iya, maka jawabnya tadi bola ya. Bisa ya? Oke, bagaimana? Sudah bisa kita lanjut? Sudah bisa? Ya, silakan di komen. Misalnya ada yang mau nulis, ya kita tunggu. Kalau tidak, kita lanjut. Oh, tulis dulu. Oke. Di atas kaki. Kalau sudah, di komen ya, biar kita lanjut. Karena masih banyak soal yang akan kita bahas. Ya, nanti untuk yang ini juga bisa dilihat di video di TikTok. Ya, insya Allah 3 hari lagi kita upload. Karena kita belum mengupload yang TKP kemarin. Nanti kita pecah dalam 3 video ini ya. Biar tidak terlalu bosan untuk lama videonya. Kita pecah dalam 25 menit atau 30 menit. Udah Pak? Oke, siap. Lanjut kita ke soal berikutnya. Ya, silakan. Ya, ini menggunakan perbandingan. Apakah senilai atau tak senilai, pakai logika. Kita tidak bisa total menghafal rumus, dipakai ini untuk ini, kita pakai logika. Ini mengerjakannya pakai apa? Ya, silakan. Pak, soal sebelumnya balik lagi mau SS. Oke, sebentar ya. Ada yang mau SS. Ya, silakan. Ya, Sinop sudah jawab D ya. Oke, sama-sama. Lanjut kita. Ya, kadang-kadang komen tidak terbaca. Mohon maaf ya. Nanti di komen aja lagi. Karena ini live-nya juga untuk anak yang sudah daftar bimbel kita ya. Kalau kita yang banyak kelas itu yang kelas offline ya, ada 4 kelas CPNS, ada 2 kelas untuk sekolah kedinasan ya.
Ya, silakan. Belum ada ini? Ya, buat si Lima, si Dina, ya, yang baru daftar semalam. Ya, si Kios Aisyah B, Indah D. Ya, ini tergantung konsep kita memakai apa ya, memakai perbandingan apa. Ya, bagaimana? Baru 2 orang ini yang jawab ini, wah, apa ya? Artinya, kalau kita belajar untuk CPNS 2026 kita ya bertahap lah ya, nggak bisa langsung cepat langsung ini ya. Yang penting sering diulang-ulang aja ya. Video saya itu bisa kalian cek satu-satu, bisa kalian ini, yang penting sabar, bisa kalian ini, yang penting sabar, bisa kalian ini, yang penting sabar. Kilometer, jarak 2 kota ditempuh selama 1 jam 12 menit. Jika jarak 2 kota tersebut dapat ditempuh selama 1 jam, laju atau speednya harus diubah menjadi. Nah, ini kita main dulu logika berpikirnya. Ya, misalnya 65, nyampe-nya 1 jam lebih, gitu ya. Berarti ketika kecepatannya 65, 1 jam lebih. Sementara dia mau 1 jam, berarti dari 1 jam lebih ini berkurang 1 jam. Jadi kecepatannya ini ditambah atau dikurang? Ya berarti ditambah lah. Kalau dikurang ya makin lambat. Berarti apa yang terjadi? Ketika ini kemari berkurang, ya kan? Berkurang. Secara logika, ya. Secara logika kita supaya lebih cepat sampainya berarti kecepatannya ditambah. Berarti pada saat ini berkurang, berarti ini bertambah. Sesuai dengan konsep. Apabila salah satu komponen bertambah, komponen yang lain berkurang, maka kita pakai perbandingan tak senilai. Perbandingan tak senilai. Itu ya konsepnya ya. Iya. Masih ingat? Iya. Kalau tak senilai, kita kembalikan ke yang tadi. A1 kali B1 sama dengan A2 kali B2. Ini kan seperti itu juga ya. 6 orang, 20 hari. Berarti kalau 4 orang, berarti ini berkurang kan? Ini kemari berkurang kan? Kalau ini berkurang, orangnya berkurang, berarti waktunya bertambah. Ininya berkurang, ininya bertambah. Makin sedikit orangnya, makin lama waktunya. Maka kita pakai perbandingan tak senilai. Karena apabila komponen yang lain bertambah, komponen yang lain sampai kecil. Itu ya konsepnya ya. Nanti bisa kita lihat. Oke, berarti kalau tak senilai berarti sesuai dengan rumusnya. A1 kali B1 sama dengan A2 dikali B2. Itu rumusnya. Ya. Oke, sekarang dia dalam jam diminta. Maka setiap soal yang ini kalian lihat jawabannya diminta dalam bentuk apa. 1 jam 12 menit itu bukan 1,12 jam. Itu beda. Karena hitungan 1 jam itu adalah 60 menit. Maka, Bang, bagaimana mengubah 12 menit ini menjadi jam? Berarti 12 per 60. 60 itu dari mana? Dari 1 jam itu adalah 60 menit. Ini 12 menit, ini 60 menit. Berarti 12 bagi 60 berapa? 0,2. Iya, 0,2. Berarti 1 ditambah 0,2 ini tadi ya. Berarti 1 ditambah 0,2. Berarti yang ini 1,2 jam. Oke, berarti dapat ya. Berarti 65 dengan ini sepaket. Berarti 65 dikali iya 1,2. Iya. Sama dengan yang ditanya adalah A2. Kecepatannya dikali
Berapa ini? Tadi 1 jam. Ya. Kali 1. Ya, berapa hasilnya ini? Ya, kita kalikan aja ya. Kalau kita kalikan berarti 65 dikali 1,2. Ya, 0. 2 kali 6, 12 berarti 13. 2. 1 kali 5, 5. Iya, ini 6. Iya. 0, 8, 7. Berapa di belakang koma? Ini ada 1, berarti kita ini kan, berarti jawabannya adalah 78 km per jam. Maka jawabnya adalah dodol. Bisa ya? Jadi tinggal kita tentukan dia perbandingan senilai atau tak senilai. Pakai rumus kecepatan bisa, karena pasti dari sini diketahui jaraknya ya kan. Sama aja sih sebenarnya, tapi bebas ya. Karena kan kalau kita rumus kecepatan ingat ya. Ingat segitiga Jokowi. Ya, nama presiden kita ya. Iya, supaya ingat berarti segitiga Jokowi. Ini ya kan. KW ya. Ya kita cari dulu jaraknya kan. Yang pasti ini kan jaraknya sama. Iya. Sebenarnya sama aja sih ketika gini. Inilah jaraknya Bang. Ah gitu kan. Jarak adalah kecepatan dikali waktu. Jadi dari sini kita kalian kemari dapatlah jaraknya. Nah sudah itu dibagi juga 1 jam. Sama ya. Boleh. Oke. Sudah bisa kita lanjut? Sudah bisa? Oke ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya silakan.